Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Mbak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Mbak Dea Fitri Oktavia dari Prodi PGSD. Di sini Mbak akan menceritakan tentang buku yang berjudul Ini atau Itu. Judulnya Ini atau Itu yang diperankan oleh dua orang yang bernama Ega dan Dani. Baiklah, yang pertama itu tentang rencana. Yang pertama itu, asik kata Ega, diberi uang oleh bapak karena sudah membantu panen bandeng. Ega mau membeli sepatu baru. Ia minta Dani menemani ke pasar. Mereka akan menumpak kapal yang membawa hasil panen bandeng. Dani mengiyakan. Kebetulan tas sekolahnya sudah pudar warnanya. Tetapi Dani memecahkan celengannya terlebih dahulu. Namun Ega membantu Dani memecahkan celengan. Ega memisahkan uang yang di pinggir kasur agar tidak tercampur dengan uangnya Dani. Berkali-kali Ega lupa sampai mana hitungnya. Karena gemas, Dani pun memberikan kertas dan pensil untuk mencatat. Kalau begini, Ega lebih mudah untuk mengingat. 86.000 hasil uang tabungannya si Dani. Uang kertas ditumbuhkan dengan uang recehnya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Lantas, si Ega dan Dani menuju ke kapal. Ega tidak suka melihat Dani membawa kucingnya. Awas kalau kucing. Dani mencuri ikan dari dalam drum. Dani harus membayarnya. Dani tidak mengambil risiko. Kucingnya dititipkan pada ibu untuk dibawa pulang. Sayang kalau uang tabungannya buat bayar ikan bandeng. Ketika kapal hendak berangkat, si Ega mengagetkan seisi kapal. Uangku, uangku! Ketinggalan di atas kasur Dani. Nah, yang kedua itu tentang harum manis. Masih kelanjutannya. Secepat kilat, si Ega melompat keluar kapal. Kalau uang tidak dibawa, mana bisa untuk membeli sepatu baru. Sungai ini sarana transportasi desa Pucuk yang letaknya jauh di muara sungai. Pematangan tambak hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Jalannya berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. Ada buaya. Si Ega dijauhkan. Dani mengusap-ngusap matanya. Meski berkacamata, pandangannya masih saja kabur. Sayang sekali tidak bisa melihat buaya muara yang jarang terlihat itu. Kapal sudah merapat ke dermaga. Si Ega dan Dani berpamitan kepada bapak. Keduanya berlari ke pasar dekat situ. Mereka sudah pernah ke pasar sendirian, namun si Ega menakuti si Dani tentang copet. Itu membuat si Dani terus memegang uangnya. Baru sampai, si Dani sudah terpikat kembang gula. Kembang gula yaitu harum manis. Yang menyebutkannya, ya harum manis tadi. Jangan, cegah si Ega. Beli tas saja dulu, nanti kalau ada sisa, baru kita beli itu. Celaka si Dani sudah membelinya, ia pernah makan dan suka rasanya. Menurut si Dani, tak apa uangnya berkurang 55.000 rupiah saja. Kebetulan si Ega juga ingin membeli, namun ia masih menahan diri. Untung si Dani berbagi. Wah, coba lihat kelakuannya si Ega. Ega terus mencuil harum manis. Tahu-tahu harum manis si Dani tinggal sedikit. Ega bilang itu karena kehabisan angin. Dihabiskan angin. Dani tahu persis siapa pelaku sebetulnya. Dani mau marah, tetapi dibatalkannya. Ada yang lebih menarik perhatiannya, yaitu yang ketiga tahanan. Toko mainan.
Menyenangkan sekali melihat mainan sebanyak itu. Si Ega membeli bola, tetapi ingat sepatunya mangap. Si Dani menyegol si Ega. Tahan, kalau tidak ada sisa uang, kita beli bolanya. Si Ega melangkah, Gontai mengikuti si Dani. Padahal kalau beli 10.000 saja, uangnya masih sisa banyak. Tiba-tiba langkah si Dani terhenti di dekat orang-orang yang mencoba kacamata. Namun ada kacamata yang pas untuk si Dani. Ingin mencoba tetapi si Daninya malu. Si Ega tahu Dani kesulitan melihat jauh. Ia menyarankan agar si Dani memberikan bapaknya kacamata dan memberitahu kepada bapaknya kacamata Dani sudah waktunya untuk diganti. Dani saja, namun bapaknya hanya mengemudi kapal, bukan pemiliknya. Butuh uang banyak untuk mengganti kacamata. Si Ega dan si Dani pasti sedih. Sengkonyong-konyong, Dani melintas seperti angin. Wah, Dani sudah berdiri di depan pedagang ayam. Dani memamerkan anak ayam kampung betina berusia sebulan yang baru dibelinya. 25.000 harganya. Apa cukup sisa uangnya untuk beli tas baru? Si Ega mencibir ketika Dani bilang mau melihara ayam itu. Biar nanti jadi banyak. Mana bisa anak itu berkembang dia kalau tidak ada jantannya. Si Ega menggelengkan keras ketika didesak oleh Dani untuk membelikan ayam jantan. Nanti dipelihara bersama pokoknya. Tidak. Mendadak mata Ega berserobok dengan mata anak ayam jantan. Seperti ayam itu beriba-iba ingin dibeli juga. Duh, beli tidak. Si Ega menghitung buku dengan jarinya. Yang keempat, kebobolan. Uang Ega sudah berkurang. Ia berharap sisa uangnya cukup untuk membeli sepatu. Sambil menunggu penjual melayani pembeli lain, si Ega melihat-lihat dulu. Ada satu sepatu yang disukainya. Si Ega merogoh saku celana untuk memastikan uangnya ada di sana. Hei, uang siapa ini? Tadi uangnya bukan segini. Masa iya uangnya ditukar oleh si punya Dani? Si Ega buru-buru memanggil si Dani dan menceritakan kepanikannya. Dani menggeleng-gelengkan kepala sambil menunjukkan anak ayam. Si Ega pun mencengar-cengir malu. Ega berbalik dan menanyakan harga sepatu yang diincarnya. Seketika jantungnya berhenti. Harganya 150.000. Si Ega meletakkan sepatu itu. Entah kenapa ia menjadi sebal melihat ayamnya kalau saja tidak dibelinya. Namun ternyata si Ega berpikir, Ega merasa bersalah membenci anak ayam yang tidak tahu apa-apa. Padahal tanpa membeli anak ayam itu uangnya pun tidak cukup. Karena lagi pula si Ega malu untuk meminjam uang pada si Dani. Sementara itu, si Dani menemukan tas yang cocok, harganya pun sesuai dengan uangnya. Dari buru-buru keluar mau memberitahu si Egi. Dan Dani heran melihat si Ega bersedih setelah mendengarkan masalahnya. Si Dani termenung, akhirnya dia memutuskan tidak membeli tasnya juga. Sebenarnya si Dani juga ragu untuk membeli tasnya. Ia memikirkan kacamatanya, sempat terseribit untuk memberikan uangnya kepada bapak untuk membuat tambahan membeli kacamata baru. Terus si Ega memberi ide kepada si Dani, nanti aku beli lem kuat saja, ide si Ega. Namun si Dani menguji gagasannya si Ega dan mengajak segera membelinya. Hanya saja ketika melewati toko mainan tadi, keduanya berhenti untuk iuran beli mainan yang paling murah saja. Tidak, kata si Ega dan si Dani menggelengkan kepalanya dengan keras. Uang mereka sudah berkurang untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Namun terik matahari membuat kering korongan mereka.
beli minuman dan tidak meminum dan tidak minum itu pun perlu bukan? Lebih cepat kembali ke kapal, kata si Dani dan si Ega. Namun Ega dan Dani mengaku kesalahannya. Mereka terlambat kepada bapak-bapak di kapal. Mereka bercerita tadi beli apa, dibelinya apa. Bapak itu hanya tertawa sebab mereka juga pernah punya pengalaman yang sama. Ini cukup menghibur si Ega dan si Dani. Lain kali mereka harus fokus pada yang perlu untuk mereka dibelikan. Wah, tiba-tiba Ega berseru, aku lupa beli. Ternyata si Ega ini lupa membeli lem kuat. Terus rencana barunya yaitu mungkin si Ega akan meminta tolong kepada bapaknya membawa sepatu ke tukang sol sepatu. Namun sepatunya sudah sempit, nanti makin sempit kalau dijahit. Sepertinya aku harus menabung dulu, gumamnya si Ega. Hari sudah sore, saatnya kapal merapat di dermaga kayu desa Pucuk. Ega dan Dani harus langsung dikerubungi teman-temannya. Itu gara-gara anak-anak yang mereka bawa. Ada anak yang tertarik membeli anak ayam dan Dani pun menolak karena mau memelihara sendiri. Namun Ega tersenyum lebar. Anak ayam Ega laku 35.000 dan Eganya untung. Sepatu Ega memang masih mahal. Namun Ega sudah meminta Dani menemani lagi ke pasar. Namun minggu depan si Ega mau membeli sepatu baru. Si Dani langsung setuju karena ia beli anak ayam lagi. Siapa tahu yang berminat mengganti. Namun si Dani cemas kalau Ega lupa rencana baru mereka. Tenang, belas Ega dengan tertawa. Aku sudah menandai kalenderku, katanya mereka. Terus si Ega diberikan uang oleh bapaknya. Ia mau membelikan sesuatu. Dengan itu si Ega minta Dani untuk menemaninya ke pasar. Ternyata di pasar banyak barang yang menggiurnya. Si Ega dan si Dani dibuat tidak tahan beli ini dulu atau beli yang direncanakan itu. Apakah si Ega mendapatkan yang mereka mau? Nah, itu cerita dari Mbak yang berjudul ini atau itu. Dan Mbak terima kasih sudah mendengarkannya. Dan Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.